Sobat PHK, bertemu lagi di podcast Hukum Keluarga. Nah, podcast kali ini sama dengan tema podcast sebelumnya, yaitu Gen Z berprestasi. Sebelum saya memperkenalkan siapa sih tamu kita pada hari ini, pasti teman-teman semuanya sudah pada penasaran ya. Izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Najwa Zulfa Aprilinda, mahasiswa aktif semester 2. Langsung saja ya, saya perkenalkan, ini dia Saudara Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Gaza Saputra Juanda, berusia 19 tahun, berasal dari Kabupaten Sidoarjo sebagai finalis Putra Putri Ekowisata Jawa Timur 2024. Luruk tanpa bala, meneng tanpa warta. Semboyan Ki Ageng Pengging ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan bertindak dengan pertimbangan matang. Semboyan ini dapat dimaknai sebagai ajakan untuk bersatu padu dan bergerak bersama. Saat ini, saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya sebagai mahasiswa aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Di tengah kesibukannya perkuliahan, saya selalu menyempatkan diri untuk melihat keindahan alam dan mempelajari keanekaragaman budaya yang terbentang luas di daerah Jawa Timur. Salah satunya Candi Sumbrawan. Candi Sumbrawan merupakan satu-satunya candi Buddha yang terletak di daerah Jawa Timur. Candi tersebut memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu hanya sebuah stupa. Namun, warisan berharga ini terancam oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, saya sebagai penerus bangsa ingin mengajak para pemuda untuk peduli terhadap lingkungan dan budaya dengan cara advokasi yang saya tanamkan dalam jati diri saya, yaitu P3S. Yang pertama yaitu pemuda sowan alam. Kembali ke alam, belajar darinya, dan merasakan langsung keindahannya. Ojo nganti gawe rusak, alam pun duwe nyawa. Kita harus menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu pemuda sharing alam. Berbagi ilmu dan pengalaman tentang pelestarian alam dan budaya dengan sesama pemuda. Wani ngelawan, wani ngalah. Kita harus berani melawan ketidakpedulian terhadap alam dan budaya dan berani untuk menjadi agen perubahan. Yang ketiga yaitu pemuda senyum alam. Menyebarkan semangat pelestarian dan membantu perekonomian kepada masyarakat luas. Kuno ing ukara, durung ana ing panggawe. Mari kita wujudkan kata-kata menjadi tindakan nyata. Halo Gaza. Halo Mbak April. Boleh nih diperkenalkan sedikit nama asalnya dari mana, seperti itu. Baik. Halo Sobat PHK. Salam Eco Warrior. Perkenalkan, nama saya Gaza Saputra Juanda. Saya berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Dan saat ini saya merupakan mahasiswa aktif organisasi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Seperti itu Kak April. Oh, ya luar biasa ya, pencapaian Gaza pada semester 2 ini. Jadi nih Gaza, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Gaza. Untuk pertanyaan yang pertama, kamu kan terpilih nih sebagai Putra Ekowisata 2024-2025. Bagaimana perjalanan kamu sampai dinobatkan menjadi Putra Ekowisata se-Jawa Timur ini dari pendaftaran sampai ke grand final? Baik. Jadi perjalanan saya ketika awal pendaftaran hingga menuju grand final itu kayak cukup panjang sekali nih. Kayak saya tuh harus membutuhkan pengorbanan yang ekstra dari segi jiwa dan raganya Kak April. Seperti itu. Dan juga ketika
ketika kita mengikuti suatu event kayak pageant seperti ini, tahap awal yaitu pada umumnya lomba-lomba itu kayak seperti pendaftaran seleksi berkas seperti itu, kayak mengirimkan Twibbon dan beberapa surat-surat yang lainnya yang harus dikumpulkan. Nah, jika lolos di tahap tersebut, maka kalian tuh harus ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang kedua, yaitu wawancara. Nah, di tahap wawancara nih Kak April, di sini dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu personality. Ya, personality itu kayak membahas tentang diri kamu sendiri, kayak kelebihan diri kamu tuh apa, kekurangan diri kamu tuh apa, seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua itu membahas tentang advokasi. Advokasi itu kayak saat ini kayak program kerja gitu Kak April. Kayak tujuanmu apa sih ketika kamu setelah dijabatkan sebagai seperti saya ini kan alhamdulillah best video. Nah, apa advokasimu, program kerjamu untuk mempromosikan ekowisata dengan caramu sendiri itu bagaimana? Nah, terus yang sesi yang ketiga yaitu tentang studi kasus. Nah, jadi kita tuh dibagi per kelompok. Nah, waktu kemarin saya tuh dibagi menjadi per kelompok itu terdiri dari sekitar 5 orangan. Nah, di situ kita tuh diberikan suatu permasalahan terkait lingkungan sekitar dan dampak yang diterima seperti itu. Kan saat ini kan banyak sekali nih kayak ekosistem yang rusak dan lain sebagainya. Nah, mungkin seputar hal tersebut. Nah, ketika kamu lolos ke tahap yang kedua itu, nah kamu akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap finalis. Nah, di situ baru kalian tuh dinobatkan sebagai finalis seperti saya ini Putra Ekowisata Jawa Timur 2024. Nah, ketika perjalanan kalian dari finalis ke grand final, tentunya ada prakarantina, ada karantina, dan puncak akhirnya itu grand final. Nah, ketika di prakarantina nih ya, kita tuh diberikan beberapa tugas dari regional director kita, dari PT kita. Nah, itu tugasnya tuh nggak tahu kita tuh apa, karena tuh biasanya diberitahu sekitar H-1 minggu atau H- berapa minggu, seperti itu. Jadi kita tuh harus mempersiapkan segala hal apapun dengan kuat dan secara profesional seperti itu. Berarti kayak tugas dadakan gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, juga ada deadline-nya juga, deadline dari tugas tersebut. Nah, ketika prakarantina selesai nih, nah di prakarantina juga kita dikasih materi tentang dari beberapa duta lainnya yang telah menjabat sebagai winner atau runner up dan lainnya. Itu tentang kayak public speaking, terus cara supaya kalian tidak insecure dengan hal-hal lainnya, seperti itu Kak April. Untuk tugas dadakan itu apakah tugasnya itu berbentuk video seperti itu? Nah, kebetulan untuk angkatan saya itu berupa video Kak. Jadi kayak kita tuh membuat suatu video yang dengan tema ditentukan oleh regional director kita. Nah, kemarin tuh saya tentang Hari Hutan Nasional, terus Hari Kesehatan Nasional, seperti itu Kak April. Apa sih yang menginspirasi Gaza memilih untuk mengikuti seleksi Putra Ekowisata ini? Kenapa nggak memilih untuk mengikuti pemilihan duta pendidikan ataupun duta kesehatan seperti itu? Nah, kenapa saya memilih ekowisata? Karena saya memiliki hobi yaitu berwisata yang berkaitan dengan alam. Jadi saya tuh ingin ketika saya berwisata ke tempat atau ke alam itu saya tuh berguna di situ. Jadi kayak mempromosikan UMKM atau membuat promosi tentang wisata tersebut supaya wisata tersebut dapat dikenal oleh banyak orang, seperti itu Kak April. Oh, berarti misalnya kayak mempromosikan UMKM itu apakah misalnya nih kan Gaza terpilih sebagai Putra Ekowisata itu misalnya harus menanam tumbuhan-tumbuhan gitu seperti itu. Nah, untuk misalnya di dalam ruangan apakah harus ada tumbuhan, kan sekarang sudah ternobatkan. Nah, untuk hal tersebut tergantung setiap para putra ekowisatanya. Jadi setiap masing putra ekowisata tuh memiliki advokasi masing-masing, tujuan yang harus ia lakukan ketika setelah penjabatan tersebut, Kak April. Jadi nggak semua kayak harus menanam pohon seperti itu. Jadi masing-masing tuh memiliki ciri khas
yang berbeda-beda gitu Kak April. Itu ditentukan atau dari kita sendiri memilihnya? Untuk hal advokasi itu dari diri kita sendiri. Jadi saran saya, jadi sebisa kalian sebisa kalian. Jadi semisal kalian tuh ingin merencanakan hal tersebut, nah jadi diusahakan tuh kayak memang terrealisasikan gitu loh. Jangan membuat beban di dalam diri kamu sendiri seperti itu. Ya, Gaza, selain kamu terpilih menjadi putra ekowisata, kamu kan juga dinobatkan tuh sebagai best video. Pastinya itu kan dari bakat minatmu nih. Sejak kapan sih kamu itu minat di bidang editing? Nah, untuk minat dan bakat di bidang editing tuh saya semenjak saya masuk di SMA nih Kak April. Oh, di SMA. Iya, saya kayak mengikuti organisasi yang bersangkutan dengan seni awalnya. Namun pada akhirnya perjalanan dengan waktu saya direkrutmen dari para guru-guru untuk mengikuti lomba seperti kayak poster dan lain sebagainya. Jadi pada mulanya tuh saya suka di editing bagian digital grafis seperti itu. Oh, jadi desain-desain gitu Iya, ya? ya Kak April. Baru setelah itu berkelanjutan sampai akhirnya di Putra Ekowisata ini dinobatkan sebagai best video. Ya, betul banget tuh. Tadi kan kamu menjelaskan tuh adanya tugas dadakan di prakarantina dengan juga banyaknya tahap-tahap yang kamu lewati sampai akhirnya di titik grand final itu kan pasti banyak banget ya tugas-tugas. Nah, kamu kan juga sebagai mahasiswa aktif nih semester 2. Itu bagaimana sih kamu menyeimbangkan antara tugas kuliah dan tugas dari ekowisata tersebut? Cara menyeimbangi saya antara tugas kuliah dengan tugas di luar kuliah tuh dengan cara saya membuat kayak planner gitu Kak April. Jadi Iya. semisal saya ada tugas dari dosen nih, kayak membuat makalah atau tugas hal lainnya. Jadi kayak saya harus tahu deadline-nya tuh kapan. Nah, jadi semisal deadline-nya tanggal sekian, misalnya H-5 gitu ya. Saya tuh biasanya H+2 dari pemberian tugas tersebut saya langsung kerjakan. Setidaknya dicicil gitu Kak April. Jadi kayak sehingga di akhir tuh tidak menimbulkan penumpukan dalam hal tugas. Nah, semisal juga saya diundang suatu event gitu ya. Jadi saya juga highlight tuh event, bahasanya saya tuh harus pergi ke suatu event pada tanggal tersebut. Jadi kayak harus dikosongkan dalam waktu tersebut. Jadi kayak ngerjakannya itu urut dari yang lebih dekat deadline-nya gitu ya? Jadi saya mengedepankan prioritas yang tanggung jawab saya tuh yang lebih tinggi yang mana gitu Kak April. Oh, untuk perkuliahan sama ekowisata menurut Gaza itu tanggung jawabnya yang diprioritaskan tuh yang gimana itu? Oke, untuk saya prioritaskan itu terutama kuliahnya nih, karena saya tuh sudah dibiayai oleh kedua orang tua saya untuk kuliah. Jadi kayak misal ada tugas event dari ekowisata, jadi saya untuk mengedepankan kuliah terlebih dahulu. Semisal ada jadwalnya yang bentrokan. Nah, semisal kuliah itu bisa saya tangani dengan online atau hal apapun, saya berkelanjutan ke yang ekowisata seperti itu Kak April. Ya, ini teman-teman bisa banget menjadi tips atau cara kalian yang masih bingung nih. Aku mau Aku mau ikut berpartisipasi di bidang akademik, tapi aku bingung gimana ya caranya agar aku bisa bagi waktu. Jadi itu tadi kata Gaza bisa kita bikin planner tadi biar semuanya itu tidak keteteran atau tidak menumpuk di akhir. Ya nih, ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman HKI yang disalurkan di Instagram. Kan tim PHK itu membuka pertanyaan ya di Snapgram-nya. Nah, ini juga pertanyaan sudah dipilih nih oleh tim PHK. Saya akan bacakan ya pertanyaannya itu. Ya Kak April. Pertanyaan pertamanya itu gini Gaza. Teman-teman tuh bertanya, apa sih motivasi Gaza itu kok bisa aktif kayak mengikuti lomba-lomba? Kan juga kemarin kan Gaza kan juga menang tuh juara 1 tuh lomba storytelling pada Festival Bulan Bahasa. Nah, juga sekarang ini juga memenangkan Putra Ekowisata, didapatkan sebagai best video juga. Itu motivasi terbesarnya apa sih? Seperti itu loh. Oke, baik Kak April. Motivasi terbesar saya tuh tentunya saya termotivasi dari kedua orang tua saya sendiri dan juga para teman-teman. Saya tuh memiliki kayak suatu
komunitas yang memiliki suatu prestasi masing-masing. Jadi kayak saya sempat berpikir, wah, aku masuk komunitas ini tuh. Semisal kayak banyak orang nih yang memiliki prestasi, sedangkan saya kok nggak ada prestasi. Nah, di situ juga sebagai acuan saya untuk lebih maju lagi untuk mendapatkan prestasi dan Kayak pengalaman. tamparan gitu ya? Ya betul banget Oh, itu, iya. April. Dan juga serta doa dari kedua orang tua dan ridhonya kedua orang tua serta teman-teman HKI ini. Oh ya. Tadi kan Gaza bilang nih kalaunya juga semangat dari teman-teman. Iya. Kan kita sekelas nih, berarti aku Wah. juga penyemangatmu dong. Betul banget. Betul banget. Enggak. Oke. Iya Gaza, untuk pertanyaan selanjutnya itu, kan kebanyakan nih yang kayak mengikuti audisi-audisi seperti itu kan kebanyakan dari wanita ya. Gimana caranya Gaza itu kayak bisa tetap pede sebagai laki-laki untuk mengikuti audisi-audisi seperti ini? Ya memang kan kayak overall dari kebanyakan ikut duta, ajang duta dan lain sebagainya itu kayak kebanyakan perempuan. Namun apa salahnya seorang laki-laki yang memiliki tekad yang tinggi untuk mencapai pengalaman dan prestasinya. Jadi kayak saya mengikuti duta itu karena saya mencari suatu pengalaman, bukan suatu seperti modal dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi banyak sih orang-orang yang berpikir bahwasannya buat apa sih Za kayak ikut-ikut ajang seperti itu, buat apa? Nah, kita tuh mempunyai dua tangan yang gunanya untuk menutupi kedua telinga kita. Sedangkan kita kalau untuk menutupi masing-masing perkataan dari setiap para netizen, pastinya kita nggak bisa kan untuk mengontrol hal tersebut. Jadi lebih baik kita untuk mengupgrade diri sendiri supaya menjadi lebih baik tentunya. Seperti itu Kak April. Oh iya. Mungkin ini teman-teman bisa jadi motivasi ya buat para laki-laki juga yang kayak, halah aku kan laki-laki gitu loh. Jadi kayak aku nggak usah lah, aku nggak pede gitu kan. Sekarang kita sudah dapat kayak pencerahan lah dari salah satu putra ekowisata kita. Apakah ada ambisi terbesarmu pada dalam waktu dekat ini? Ambisi terbesarku tuh kan saat ini kan saya mau ke semester 3 nih. Kayak ambisi saya tuh semoga di semester 2 ini saya mendapatkan IPK yang bagus tentunya. Kan itu tujuan pertama saya untuk perkuliahan. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan mengikuti ajang-ajang lainnya seperti KUIU Sidoarjo. Insya Allah saya akan mengikuti untuk periode selanjutnya. Dan juga beberapa seperti perlombaan yang saya ikuti. Nah, saya kan juga berhubung suka nih dalam hubungan dalam dunia video editing. Nah, jadi saya mengikuti suatu perlombaan yang diadakan oleh kalau nggak salah itu UNY dekat-dekat ini. Jadi saya akan mengikuti video opini yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, Kak April, seperti itu. Berarti Gaza itu nggak puas-puas ya dengan pencapaiannya, padahal pencapaiannya sudah sangat banyak banget. Kalau bisa kita ceritakan tuh kayaknya nggak habis tuh satu buku tebal itu. Bukan nggak puas ya, kayak apa ya, kita tuh apa salahnya kan masih muda gini ya, kayak kita harus mengupgrade skill gitu kan. Kalau misalnya udah tua kayak males gitu dan lain sebagainya. Seperti itu Kak April. Ya Gaza, ini sudah saya bacakan ya semua pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim PHK dan beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat HKI lainnya. Jadi teman-teman, kata putra ekowisata kita tadi, Gaza Saputra, itu berpesan selagi kalian masih muda, kita itu harus semangat untuk mencapai apapun itu gitu loh. Jangan dari muda aja sudah lemes gitu loh. Gimana tuanya nanti gitu. Nah, betul banget tuh Kak April. Ya, mungkin Gaza ada berikan kesan pesan untuk teman-teman semuanya, dipersilahkan. Oke, untuk pesan saya ya itu tadi kayak kalian tuh masih muda, buat apa kok hanya tiduran berbaring-baring di kasur. Nah, apa salahnya kita tuh mencoba hal baru, karena kita nggak tahu bahwasannya hal baru itu yang bisa membuat dan bisa membranding diri kita masing-masing, seperti itu. Luar biasa ya putra ekowisata kita yang satu ini.
Semoga bisa memotivasi teman Amin. semuanya untuk lebih semangat lagi di bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Gaza yang sudah meluangkan waktu, hadir, dan sekaligus menjadi narasumber di podcast Hukum Keluarga ini. Dan juga pastinya sudah memberikan ilmu, wawasan untuk teman-teman sekalian. Oke, saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan kata. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. See you teman-teman.